Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah ketika Anda melewatkan ketenaran dan kekayaan. Ayat inti Yesaya 49 ayat yang keempat. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Bertahun-tahun yang lalu, saya memiliki seorang teman baik yang terus-menerus mengeluh karena tidak ada seorang pun yang mau menghargai karyanya. Dia merasa usahanya sia-sia, dan upaya saya untuk membantu membuat dia merasa berharga tidak ada gunanya. Suatu hari saya membaca Yesaya 49 ayat yang keempat dan membagikan itu kepadanya, dan dia mampu melepaskan rasa bersalahnya karena merasa tidak produktif. Ketika Kate sekarat, dia berkata, saya telah menuliskan nama saya di air. Dia tidak menyadari pada saat itu, dan dia juga tidak peduli bahwa itu sudah tertulis dalam marmer. Hal ini berlaku bagi banyak orang semasa mereka hidup. Mereka tidak tahu pengaruh dan keindahan yang akan mereka tinggalkan. Selama hidup, kasih mereka dan harapan mereka tidak dibalas. Demikian juga kesalahan mereka tidak dimaafkan, sehingga mereka merasa bahwa mereka telah mengecewakan Tuhan dan orang lain. Terutama mereka yang bercita-cita tinggi merasakan kekecewaan yang menghancurkan. Elia berduka. Aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja 19 ayat yang keempat. Musa meratap, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Bilangan 11 ayat 14. Dan Daud merasa ingin menyerah. Bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. 1 Samuel 27 ayat 1. Dan kemudian ada Yesus yang disalib. Bagi banyak penonton, hidupnya pasti tampak seperti sebuah kegagalan. Namun Tuhan melihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Daripada membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain, marilah kita menyerahkan pada penilaiannya yang adil. Hadiah saya adalah pada Tuhan saya, bukan pada individu. Tidak mungkin bagi kita untuk memperkirakan nilai pekerjaan hidup kita. Bahkan Sang Mesias menjadi kecil hati. Sepanjang hari aku telah mengelurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Roma 10 ayat 21. Tuhan menghakimi berdasarkan motif dan misi. Banyak upaya mulia yang terlewatkan oleh rekan kerja, saudara, dan teman-teman. Tetapi Tuhan melihat dan mengetahui semuanya. Jika kita tetap mengingat dalam pikiran bahwa saudara kita Yesus melewatkan ketenaran dan kekayaan saat berada di bumi, maka kita bisa melupakan tentang imbalan untuk kebaikannya yang tak henti-hentinya. Yesus dibalas dengan kekejaman tertinggi dengan dipakukan di kayu salib. Dalam perspektif kita diperlukan jauh lebih baik dari apa yang Kristus terima. Kenapa kita harus khawatir atau mengeluh tentang apa yang kita terima atau tidak terima di bumi? Tuhan, pada hari-hari saya merasa tidak produktif dan tidak dihargai. Izinkan saya mengingat bahwa ketenaran dan kekayaan saya ada di tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh mendengarkan firman, kiranya ini boleh menuntun kami hari ini. Kami semakin dekat dengan Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup ini Tuhan, dan mau menyerahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau berikan kami tangan yang terampil untuk mengerjakan tanggung jawab pekerjaan kami, sehingga kami boleh mengerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun juga tantangan di hadapan kami yakini Tuhan adalah kekuatan kami, dan Tuhan siap menolong kami. Kepadamu kami serahkan seluruh umat-umat Tuhan dalam semua rencana aktivitas hari ini. Kiranya penyertaan yang sempurna menjadi bagian kami semua, dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.